ini yang terakhir ini kan saya jelaskan yang dikirim itu satu LJU manual ya, ditulis tangan dalam bentuk file PDF, kemudian hasil ujian file Excel ya, dan terakhir ada kode hash yang dikirim terpisah ya, kodenya saja dalam Google Form ya yang akan disampaikan kemudian. Izin bertanya, Pak. Oh iya, gimana Mas? Untuk hash-nya itu kita melakukan hash untuk file Excel-nya atau untuk hasil file kompresan RAM-nya? Karena kalau untuk dua file itu nanti hasilnya kan kayaknya Excel-nya deh. Coba kalau di sini kelihatan nggak? Kalau menurut saya logisnya Excel-nya. Ini kan nomor 8 ya, kirim kode hash dan upload file hasil ujian melalui Google Form. Oh, hasil ujian itu juga diupload melalui Google Form. Jadi 3 memang berarti. Nah, kalau ini dipisah, zip-nya 2. Ya kalau ngikuti ini ya. Yang ini di zip, yang di hash itu yang Excel saja, yang PDF-nya enggak ya. Yang PDF dikirim ke link BAK, yang Excel dikirim ke Google Form sendiri. Nah, Google Form-nya ini yang saya belum tahu nih. Itu Mas Bidemar ya, kira-kira saya. Kalau menurut ini memang sementara yang di zip adalah Excel-nya saja. Gimana Mas Bidemar? Bidemar tadi yang tanya. Cukup jelas? Terima kasih, Pak. Ya nanti lebih jelasnya ini ya di di soalnya, karena soalnya kan belum kelihatan. Nah, untuk materi pertemuan 6 yang belum saya sampaikan. Nah, ini kita lihat ya, kita cermati di sini ada file Excel yang agak berbeda dengan biasanya ya. Ini kita ambil dari database gitu ya. Nah, yang namanya database itu ada database relation ya. Teman-teman pastinya sudah belajar kan ya di sistem informasi akuntansi 4 Romney itu kan sudah menjelaskan tentang sistem database relasional ini kan. Nah, database relasional ini kan menyimpan data itu bukan pada flat file seperti di Excel. Di database relation, data itu disimpan di tabel ya, di tabel. Nah, tabelnya itu harus memenuhi standar ya, normalisasi kan. Normalisasi itu harus menghindari anomali gitu ya, dan harus efisien. Nah, itu biasanya diperoleh dengan memecah tabel-tabel itu ke dalam beberapa data itu ke dalam banyak tabel ya, sesuai dengan topik dari masing-masing data tersebut ya. Misalnya kalau sistem informasi akademik gitu ya, jadwal kuliah saja itu kalau Excel kita bisa bikin hanya dalam satu sheet Excel kan, satu hari, jam, kemudian mata kuliah gitu kan, ruangan itu, kemudian apa lagi kalau sistem informasi akademik, nama dosen ya kan, nama dosen, terus kelas ya, kelas kemudian dimasukkan di situ. Nah, kalau memang informasinya hanya sebatas jadwal tersebut saja ya mungkin cukup di Excel itu ya. Nah, tapi kan kita selanjutnya ingin tahu tuh ya, kelas A misalnya ya, kelas A itu mahasiswanya ada berapa sih gitu kan. Kemudian kita juga bisa melihat dari mahasiswa ya, saya itu harus masuk di kelas mana gitu kan. Berarti jadwal itu harus didistribusikan kepada seluruh mahasiswa kan. Berarti harus ada data mahasiswa juga di situ yang akan menerima jadwal yang mana untuk setiap mahasiswa. Nah, jadi kelas itu juga harus ada masuk mahasiswanya siapa saja. Mahasiswa siapa. Nah, jadi kalau dalam database relasional tidak cukup hanya ada jadwal saja gitu ya.
tapi juga harus ada daftar mahasiswanya, gitu ya. Kemudian juga dosen juga kan harus tahu ya, saya ngajar itu hari apa saja, gitu kan, di mana saja, di kelas apa saja. Nah, berarti database tersebut, database kita ini juga harus punya daftar dosen dan kelasnya dan mata kuliahnya. Nah, jadi nanti dipisahkan sistem informasi akademik itu, pertama ada tabel dosen, kedua tabel mahasiswa, gitu ya, ketiga tabel mata kuliah ya, dengan nanti semua keterangan-keterangannya. Nah, itu nanti kemudian bagaimana membuat tabel jadwal gitu kan, ngambil dosen dari tabel dosen gitu kan, ngambil kelas dari tabel mahasiswa ya, kelas apa, ngambil mata kuliah dari tabel mata kuliah ya, dari tabel kurikulum misalnya. Nah, ini yang tidak bisa ditangani oleh Excel ya. Nah, tapi kita untuk menyederhanakan pengolahan ya, kadang memang berguna pakai Excel juga. Apalagi kita tidak punya database-nya ya, tidak punya aplikasinya, tidak punya programnya. Kita mengaudit kan biasanya masuk ke klien nggak mau dong ngasih aplikasinya begitu saja ke kita ya. Atau misalnya kan pakai jaringan ya, tidak bisa diakses dari luar kan, harus masuk ke dalam jaringan perusahaan ya. Kita sebagai auditor kan dianggap orang luar ya, tidak bisa. Nah, cara yang bisa kita lakukan adalah ekspor dari database klien menjadi Excel. Nah, contohnya ini hasil ekspor ya. Nah, karena database klien sudah berbasis relasional, ya, database relasional, maka dia sudah terpisah ya ke dalam beberapa tabel. Satu reservasi ya, tabel transaksi reservasi. Kedua tabel pelanggan ya, yang tadi saya bisa sampaikan ya, itu harus punya tabel sendiri kan, tidak bisa digabungkan dalam satu tabel. Reservasi hotel pelanggannya dijelaskan sampai detail ya, itu nanti akan ada anomali ya. Ini kan misalnya di sini pelanggannya kan di sini ya, C009. Kalau kita tidak database relasional, ini mungkin tiga langsung ininya, kolomnya ya, kolomnya 3 ke 4 malah ya. Itu isinya ditambah dengan namanya gitu ya, nama pelanggan. Terus ditambah dengan alamat gitu ya, alamat pelanggan. Ketiga ya, atau nomor HP lah ditambah ya kan, masa nggak ada nomor HP, harusnya ditambah nomor HP. Nah, ini C009 nama pelanggan siapa? Nian ya, mana sih ini ya, Hairong, ya kan? C09 Hairong, C009 Hairong ya, pokoknya yang C009 ini Hairong Nasution. Nah, ini masalahnya kita tidak punya master pelanggan gitu ya. Kalau kita tidak punya master pelanggan, semua data pelanggan itu kita masukkan ke dalam tabel reservasi ini ya, alamatnya juga kan, alamatnya Jakarta Selatan gitu ya, kita masukkan di sini. Kan nomor HP-nya juga kan, misalnya 123 gitu ya. Nah, ini kita tidak punya tabel ini ya. Nah, ini akan ada masalah anomali tadi ya. Anomali. Misalnya kita cek ya di data, kita ternyata salah catat. Ini bukan Hairong gitu ya, tapi orang lain ya, orang lain. Nah, ini kalau dengan database itu kan biasanya operasi itu satu record ya. Ini diubah gitu ya. Diubah menjadi namanya siapa gitu ya. Atau ini ternyata Hairong itu bukan di Jakarta Selatan gitu ya, tapi di Bekasi gitu ya. Nah, mengubah data alamat Hairong di Bekasi ini kalau dengan Excel begini, ini harus berkali-kali ya. Kita harus cari Hairong, semua Hairong kita ini ganti ya.
alamatnya dari Jakarta Selatan menjadi Bekasi. Nah, kalau cuma sedikit seperti ini ya mungkin kita tidak masalah gitu ya, bisa kita ganti dan benar gitu. Tapi kalau bayangkan ada 10.000 gitu ya. 10.000 kita ganti secara manual kan repot. Nah, bandingkan dengan kita punya database relation, si master pelanggan ini kita punya unik ya. Ada, kalau di sini kan kita tidak tahu nih berapa sih pelanggan kita sebetulnya, karena kita tahunya transaksinya ada 56 baris ya. Untuk tahu pelanggan kita yang unik itu berapa sebetulnya ya, jangan-jangan satu orang saja pelanggan, dia terus-menerus sampai 56 kali reservasi dari kita. Nah, atau ternyata beda semua ya, 56 jadwal 56 reservasi ini memang ada 56 pelanggan. Kan alternatifnya cuma itu gitu ya. Nah, padahal kan di dalamnya sebetulnya ada yang sama, ada yang berbeda. Nah, kalau dengan mengolah data dari sini saja, kita kesulitan kan mengetahui berapa jumlah pelanggan kita itu ya. Kita harus lakukan mungkin yang gampang dengan itu ya, dengan pivot ya, dengan pivot. Nama pelanggan ini di pivot ya, nanti nama pelanggan yang berbeda saja yang akan keluar. Nah, pivot ini memang akan membantu ketika kita akan mendatabase relation kan data di Excel. Caranya adalah yang nama pelanggan ini kan harus dibuat satu tabel ya. Nah, tabelnya ini kan yang keluar harus yang unik saja ya, yang jumlah ada 100 transaksi berarti tidak boleh 100-100-nya sebagai pelanggan kan. Nah, kita cari nama pelanggan yang unik berapa. Nah, itu dibikin pivot. Nah, jadi sebaliknya kalau dari Excel mau jadi database relation kita pakai pivot ya. Nah, sebaliknya dari Excel dari database relation menjadi Excel ya, berarti ini harus kita hapus dulu ya. Jadi kita bikin saja kode pelanggan satu yang nanti data si pelanggannya bisa kita peroleh di tabel pelanggan. Nah, jadi kita lebih lebih efisien ya. Karena tidak perlu mengulang-ulang menuliskan nama, alamat, HP dari pelanggan yang sama. Yang kita ulang hanya kodenya saja. Kode kan relatif lebih simpel ya. Kalau ini kalau untuk data yang besar ya, pengurangan tambahan input data itu juga akan sangat berarti ya untuk ini memori komputer kita. Nah, demikian ya. Jadi ini dipisah menjadi master pelanggan ya. Manfaatnya adalah dengan kita punya tabel pelanggan tersendiri, kita bisa tahu langsung jumlah pelanggan kita ternyata hanya 9 ya, sesuai jumlah kodenya. Berapa kamar kita kan dari sini juga tidak jelas ya, jenis kamar kita kan tidak ketahuan ya. Kode kamar K001 11 ada 56 baris, apa emang 56 kamar kita punya? Kan tidak ya. Nah, ini bisa juga kalau sudah Excel begini kita ingin tahu berapa kode kamar yang real, kita bikin itu ya, kita bikin pivot tadi ya, bikin pivot. Nah, tapi karena ini bukan dari Excel, kita sudah punya dari database relation ya. Nah, kita sudah punya kode kamarnya ini ya. Ternyata kode kamar itu ada hanya 24 saja ya, 24 saja. Jadi bolak-balik si pelanggan melakukan reservasi ya pasti di antara 24 ini ya. Jadi ada yang bolak-balik dipakai. Ada yang jarang dipakai, mungkin kurang bagus tempatnya. Jadi ini di sini juga dengan kita punya tabel kode kamar sendiri, kita bisa tahu berapa jenis kamar langsung ya. Tidak harus ngecek secara manual ya dari sini gitu. Harus dicek satu-satu mana yang berbeda. Nah, jadi di sini kita lihat ya, hasil kita download dari aplikasi klien ya, kita dapat berbeda dengan Excel biasa ya. Kita dapat beberapa sheet ya.
Jadi kita ambil tabel 1 ke sheet 1, tabel 2 ke sheet 2, ya, tabel 3 ke sheet 3, tabel 4 ke sheet 4. Nah, cuma masalahnya kemudian kita ingin mengecek ya laporan dari klien ya. Klien ini apakah benar ya catatannya, atau kita ingin tahu sebetulnya transaksi dan atau perolehan klien ini seberapa besar gitu ya, tanpa kita bisa akses ke database-nya mereka. Nah, oleh karena itu kita sudah tarik ya datanya. Nah, sekarang kita ingin simulasi ya yang dilakukan klien, selanjutnya membuat laporan itu bisa nggak kita lakukan juga. Nah, ini ada di soal A ini ya. Nah, coba kita buat nih sekarang ya. Satu, berapa sih perolehan kita ya dari seluruh check-in yang dilakukan. Check-in-nya kan ini pasti sama jumlahnya dengan di sana ya. Ini atau beda ya. Di soal kan di datanya. Ini soal 4. Data 1 soal A. Nah, ini reservasinya kan ada yang sama tanggal ya, check-in ini kan berapa reservasi? 56 itu ya. 56, tapi sesudah kita olah data 1 soal A, check-in Januari itu kita hitung depositnya per hari gitu ya. 1 Januari 2020, 3 Januari 2020, 4 Januari 2020 ya. Itu berarti yang dalam 1 Januari ini bisa 1, bisa 2 kan. Tapi kita ingin tahu hari apa yang paling besar. Ya, hari apa yang paling besar. Nah, ini nanti silakan teman-teman mestinya bisa ya membuat ini. Nah, yang kedua kita coba hitung per check-in check out ya. Jadi yang 1 Januari check-in tapi check out-nya 3 Januari itu berapa pemesanan gitu ya. Yang 3 Januari check-in kemudian 1 hari sudah check out, yang dia bisa sampai 5 Januari baru check out itu berapa. Jadi ini melihat frekuensi lah ya. Frekuensi per ini berapa malam sih kebanyakan gitu ya. Kalau ini kan yang sampai baris 2 berarti dia 30 malam. Ya. Yang sampai baris 3 ini 3 malam. Ya. Jadi yang 5 Januari sampai keluar 5 Januari ini malah tidak sampai sehari sudah check out gitu ya. Yang ini sehari semalam ya. Yang ini sehari 2 malam. Nah, ini dihitung berapa totalnya. Atau saya coba jelaskan juga ya. Jadi bagaimana membuatnya. Jadi ada dari data ini yang kita hanya perlu pakai 1 sheet saja. Ini kan misalnya data yang ini check-in berapa nilai deposit kan kebetulan semuanya ada di sini ya. Di 1 check-in di sini, total deposit juga di sini ya. Dalam 1 sheet ya atau 1 tabel. Tapi kalau yang kedua ini, yang kedua juga mungkin 1 tabel ya, check-in, check-out, total kan berarti berapa kali ya dilakukan, kita tinggal count saja. Ini juga masih bisa kelihatan dari 1 sheet yang sama. Nah, jumlah harinya atau count-nya ya, gitu. Check out-nya berapa. Nah, yang mungkin sudah harus pakai lebih dari 1 sheet ini kode kamar, nilai pendapatan sewa, keterangan. Nah, ini keterangan jenis kamar ya. Nah, tadi kita jenis kamar itu masuk di tabel berbeda ya atau di sheet yang berbeda ketika sudah diekspor ke Excel. Nah, berarti pada saat kita ingin membuat tabel seperti ini kita mau tidak mau harus mengolah dulu ya Excel supaya bisa seolah-olah sudah seperti database relation gitu ya. Database relation. Nah, yang ini juga kayaknya sama, harus mengolah dari ini kan ambil dari data pelanggan kan ya, dari data pelanggan. Nian Zen Salim Wu ya.
Nah, ini juga harus ambil dari data pelanggan. Nggak bisa dari satu sheet saja. Nah, kita coba ya. Nah, untuk mencobanya, ini ada sebetulnya, apa ini saya langsung saja pakai yang sudah jawab. Kan ini ya jawab 1, jawab 2, jawab 3 ini kan ya. Nah, ini kita pindahkan saja ya ke soal tadi. Move or copy data reservasi hotel tanpa soal ya. Move to end, create copy. Nah, jadi sekarang sudah ada jawaban ini. Jawab 1 ini, tapi soalnya nggak ada. Soalnya mau dipindah juga. Kedua, soal 1 aja dulu ya. Soal 1 saja yang jelaskan di sini ya, nanti yang soal 2-nya. Dan seterusnya saya kira teman-teman juga bisa lah melihat. Ini di sini ya. Create copy, move selected sheet before sheet master ya. Salah. Pindahin lagi ke sini. Nah, gitu ya. Jadi kita cari jawab 1 untuk soal 1 di sini kan. Nah, ini insert pivot table. Pivot table, select table, tabelnya kan dari sini saja ya, cukup. Ini bisa begini, bisa ambil data JS-nya saja, tapi ini kayaknya bisa deh langsung ya. Existing worksheet dijawab 1 ya kan, sudah kita pisahkan dijawab. Nah, kita pindah di jawab 1 ini kan. Nah, dijawab 1. Nah, yang diminta sesuai soal 1 yang di pertama ya. Soal 1A. Membuat laporan 1. Check in dan nilai deposit. Jadi check in, pindahkan ke row, kemudian nilai deposit, total deposit kan. Nah, sum. Udah persis sama ya? Tinggal dikasih format. Home. Lihat di soalnya. In nilai deposit ya kan. 950, 5.110. Check in 5.110. Betul ya, sama ya. Ini kita ganti saja check in, ini nilai deposit ya. Nah, terus yang kedua, ini juga masih 1 atau apa kita jawab juga ya. Ini jam 8.48 masih bisa. Jawab 2 ini check in, check out total ya. Ini juga masih cukup dari 1 tabel, 1 sheet ya. Caranya insert pivot table juga, tabering, masuk ke transaksi reservasi hotel juga ya, yang ini tambah total pendapatan kan. Existing worksheet sudah dijawab 2 tadi karena kita sudah simpan kursor di sana. Nah, kita lihat lagi soalnya. Check in, check out total ya. Totalnya tapi count ya. Tapi nggak apa-apa. Kita masukkan dulu check in, check out, total. Nah, ini ya. Cuma ini apa namanya, yang diminta dia langsung bersebelahan gitu ya, tidak bertingkat ke bawah. Ini caranya bisa di layoutnya diganti ya. Di notepad-nya diganti itu dari sini, dari lupa. Feed setting atau layout ya, layout print. So item label in tabular form. Oke. Nah, jadi checkout-nya pindah ke sini. Tapi kedua di sini kita lihat tidak ada subtotal ya. Jadi ini juga subtotal bisa kita hapus.
di layout juga, field setting, subtotal ya, subtotal none gitu ya. Oke, jadi ini kan ada dua pilihan nih, subtotal sama layout ya. Layout tadi untuk memindahkan jadi ke kanan ya, dan subtotal ini bisa kita none kan. Default dia ada subtotalnya. Ini juga kita bisa ini pindahin aja. Bisa bikin koma ya, supaya bagus. Nah, udah sama kan dengan soal satu ini, tinggal ganti tambah ini judul ya, terus ganti-ganti itunya. Ini misalnya, oh ini tapi bukan sum total ya, di soal dia ini kan berapa kali ya, jadi ini juga diganti jadi bukan sum tapi value field settingnya menjadi count 1, 2 kan ya, sama ya. Ini ganti aja jumlah observasi ya. Nah ini 1, 2 kan sama ya dengan di soal 1, 2 ya. Ini membedakan observasi kapan. Ini ternyata sebetulnya bukan jawab 2 ini, harusnya bukan di sini ya, tapi dijawab 1 nih, saya salah. Di sebelahnya ya, ini kan soal 1A. Ini soal 1A. Ini soal 1B harusnya tadi di sini. Sekarang ini masih soal 1. Nah, yang soal 1C ini saya bikin di sini juga ya. Nah, ini kan soal 1C ini kita lihat kode kamar, pendapatan sewa, keterangan ya kan. Jadi balik ke pendapatan sewa tapi per kode kamar. Ini kan. Jadi masuk ke insert pivot. Tabelnya adalah, nah tapi ini sorry. Sebelum ini kita olah dulu ding ya. Di transaksi reservasi hotel ini kode kamarnya udah ada ya. Total jumlah sewa kan dari sini ya. Tapi kita harus punya namanya kelas kamar kan. Ini kan per kelas kamar ini berapa? Deluxe, superior kan, yang salah satu ini ya, ya kan, per kelas kamar. Jadi kalau di pivot itu tidak bisa lintas sheet ya, jadi harus dibikin dulu datanya. Bikinnya ya pakai pivot, ya pakai lookup ya. Jadi ini kan sudah ada kode kamar ya. Kode kamar ini kita bisa tinggal isi kelas ya, kelas kamar. Nah, berdasarkan kode kamar itu ambil ke lookup ke master kamar ya. Jadi ini sama dengan VLOOKUP. Berdasarkan kode kamar, ambil dari tabel array master kamar ya kan. Nah, semuanya. Terus selalu ingat ini harus di dolar ya, harus di FNF4. Nah, terus koma, nah ini juga selalu ingat ini harus di false ya, atau kasih 0. Supaya kalau tidak di false, nanti diambil yang mirip ya, yang mirip bacanya tidak harus full sama ya. Beda pun nggak apa-apa. Nah ini tapi kok nggak ketemu ya, kelas kamar, oh ya sorry, itunya belum. Master kamar, kemudian ambil ke kedua ya, nah, kemudian baru false. Nah jadi kelas kamarnya bukan kedua, berarti ke berapa? Nah, kodenya kan di kiri. Nah, kemudian yang harus di lookup value itu harus di kiri ya, paling kiri, dan harus berurut, di sininya harus diurutkan.
syaratnya. Jadi bukan 2 ya, tapi 1, 2, 3 ya. Kelas itu di kolom ketiga. Jadi pada saat kita di sini bukan 2 di sininya, tapi 2 call index number-nya harus yang ketiga. Baru kita enter lagi. Nah, deluxe. Klik 2 kali, nah, dapat untuk semua yang lain. Nah, baru kita bikin untuk jawab 1C ini, yaitu mengikuti format soal kode kamar nilai pendapatan sewa keterangan ini kan. Jawab 1 ya. Pivot table, range, ambil ke transaksi reservasi hotel. Nah, sekarang sampai kelas kamar. Sudah di sini ya. Jadi kita lihat soalnya sekali lagi. Kode kamar nilai pendapatan sama keterangan. Jadi kode kamar ini ya, kode kamar. Terus total pendapatan di mana? Ini ya. Terus kelas kamar. Nah, kelas kamarnya gimana? Nanti dipindahin ke kanan itu nggak usah ya, di sini aja. Terus di ini aja diganti ininya menjadi seperti tadi ya. Field setting, layout dan print, show item label in tabular form atau nah ini ya. Terus ininya juga dihapus. Field setting none ya. Nah, jadi kelas kamar di sini. Tapi di sana itu di kanan ya. Ini bisa nggak di saat pindah ke kanan? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Saya nggak tahu caranya gitu. Kalau ini kan soalnya sum ya, udah kolom atau di kolom. Enggak, kalau kolom jadi kolom ya. Ini sudah sama nggak sih dari sini? Keterangannya di kanan ya. Keterangannya di kanan. Saya nggak tahu deh kalau keterangan di kanan gimana caranya. Tapi kan sebetulnya substansi sama aja ya, di kanan di kiri. Ini nilai pendapatan. Coba cek datanya benar nggak? Ini sama ya. Udah 375, 3.200.000 ya. Gitu. Tinggal ininya aja, ininya harus di kanan. Nah, di kanan jadi copy paste aja sebetulnya bisa ya. Copy paste jadi Excel biasa. Ya kan? Nah, tapi ini dia copy paste-nya tapi ini aja. Nah, kalau mau di kanan ini sih nakalin ya. Saya belum tahu caranya di sana gimana di pivotnya. Kalau harus sama ya ini di copy paste dulu ya. Demikian ya mungkin yang bisa saya sampaikan karena terbatasnya waktu. Silakan yang ini soal 1D. Kemudian masih ada soal B. Soal B ini laporan pendapatan harian, soal 4 ya. Soal 5. Oh, ternyata dia sama aja ya. Tadi 1A, 1B, 1C ternyata di sini dilanjutkan bukan 2, 3 ya, tapi 4, 5. Berarti 1A itu 1, 1B 2 gitu ya, 1C 3. Ini soal 4.
5. Nah ini sama lah, gampang. Ini nambahin jadi kolom nih ya, per kota. Nanti dibikin juga berarti ada kota dulu ya. Ada kota dulu. Bisa lah ya. Ini saya sampaikan takutnya masuk di ujian. Terima kasih. Sudah oke semua. Kita bisa cukupkan sampai di sini. Nah, kita ketemu lagi berarti di nggak usah pakai Zoom lah ya. Nanti saya langsung share saja soalnya di LMS ya. Anda download ya. Jadi kira-kira 10:15 tadi ya. 10:15. Nah, yang ini setengah jam silakan belajar dulu. Yang sebetulnya sedikit aja sih, validasi aja ya. Validasi saja. Nggak sampai ke simulasi. Demikian cukup ya. Terima kasih. Sampai ketemu. Selamat ujian. Oh ya, lupa. Ya minal aidin wal faidin ya. Mohon maaf lahir dan batin semuanya atas segala salah dan hilaf ya. Selamat bersama-sama dengan teman-teman satu semester ini. Mudah-mudahan kita semua bisa kembali kepada kesucian ya, atau ketakwaan sesuai dengan tujuan dari saum Ramadan. Selamat ujian sekali lagi, nanti juga selamat kuis ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.